Sempat menyentuh $1.000, akhirnya saya memutuskan untuk realisasi sebagian besar keuntungan di ETF semiconductor. Di video ini saya ingin update portfolio karena ada sedikit adjustment. Buat viewers baru, ini adalah portfolio publik dengan modal awal $2.000, di mana saya akan rutin DCA setiap bulan masing-masing $10. Portfolio yang saya bangun di Interactive Broker ini sudah saya mulai dan saya update rutin di YouTube sejak Agustus 2022. Isi portfolio ini semuanya merupakan leverage ETF, ETF yang sangat beresiko. Namun prediksi saya ke depan banyak yang akan mulai bahas leverage ETF. Hati-hati jika ingin coba leverage ETF sekarang, karena saham US sedang bull run dan banyak yang memprediksi akan terjadi bubble. Saya tidak memiliki target yang wajib terpenuhi, namun saya usahakan mendapatkan CAGR kurang lebih 30% per tahun. Dengan perhitungan sederhana ini, jika rutin DCA $50 per bulan untuk 5 ETF di dalam portfolio investor receh, dengan CAGR 30%, maka di tahun ke-20 investasi akan menyentuh $766.000. Ini bukan kepastian, tidak ada yang tahu market US ke depan bakal seperti apa, namun sebagai motivasi saja. Disclaimer, bukan ajakan jual beli. Saya hanya orang random di internet yang sharing perjalanan investasi di saham US. Secara year to date, portfolio ini mengalami kenaikan floating 87,5%. Sedangkan secara all-time high sejak portfolio ini dimulai, kenaikan tertinggi ada di bulan Juni 2026 yang lalu dengan floating hampir 560%. Tahun ini portfolio investor receh mencetak performa yang sangat baik karena didorong bull run dari indeks semiconductor. Buat yang mengikuti market, pasti sudah tahu bahwa tahun ini merupakan tahun yang luar biasa bagi saham-saham semiconductor. SOXX, ETF semiconductor, dari awal tahun ke titik tertingginya naik 100%. Sedangkan dua saham semiconductor Korea yaitu Samsung dan SK Hynix berhasil mengangkat indeks Korea, KOSPI, yang sempat double dari awal tahun ke titik tertingginya. SOXL atau leverage ETF dari indeks semiconductor menjadi top performer dalam portfolio investor receh. Ini adalah posisi portfolio per Juni 2026 yang lalu sebelum memutuskan untuk taking profit di SOXL yang saat itu sudah mengalami kenaikan hampir 850%. Bahkan sebelumnya sempat floating 1000%. Inilah guys the power of leverage ETF. Dengan DCA saja kita bisa mendapatkan return 1000% dalam waktu singkat. Dengan ETF biasa, hal seperti ini sangat jarang terjadi. Dengan leverage ETF, kita bisa mengikuti suatu indeks dengan tetap mendapatkan return yang tinggi. Kalau modal kecil dan hanya invest di indeks ETF non-leverage seperti SPY atau QQQ, investasi tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjadi besar. Kalau teman-teman DCA ke saham individual, problemnya adalah saham individual banyak drama dan juga belum tentu masih growing 10 tahun ke depan. Tapi tentu saja, ini style saya, bukan ajakan untuk membeli leverage ETF, apalagi saat ini indeks Nasdaq dan semiconductor sudah naik sangat tinggi. Jika tertarik dengan cara yang saya lakukan di portfolio ini, dengan kondisi market US yang all-time high terus, tetap lakukan DCA pelan-pelan. SOXL, saya take profit di 23 Juni 2026, dan dengan penjualan tersebut ada profit $1.768, di mana ini akan saya jadikan cash untuk lanjut DCA ke depannya. Jadi saya tidak perlu top up kembali. Dan ini adalah posisi portfolio investor receh per awal Agustus 2026, di mana net value dari saham ditambah cash di $5.000-an. Unrealized profit di sekitar $940 dan cash sebesar $3.000. Buat yang masih baru dan ingin belajar lebih jauh tentang leverage ETF, silahkan tonton video sebelumnya yang bahas mengenai hal ini. Intinya, leverage ETF bisa mendouble hingga triple pergerakan dari ETF acuannya. Jadi kuncinya jangan sampai masuk banyak di pucuk. DCA santai saja dan agresif saat ada market crash. Di Indonesia, leverage ETF masih jarang dibahas. Namun di US, ETF ini berkembang sangat pesat dan menurut saya, ETF ini akan menjadi produk yang tidak kalah populer dibandingkan ETF-ETF standar seperti QQQ dan SPY. Saat ini berdasarkan cost basis atau modal, QQQU dan TQQQ menjadi yang terbesar dengan masing-masing $383. QQQU floating profit 36%, sedangkan TQQQ floating profit 85%. QQQU merupakan leverage ETF dua kali dari Magnificent Seven Index.
Jadi pergerakan QQQU mendobel pergerakan rata-rata dari 7 saham seperti Alphabet, Apple, Nvidia, Amazon, Tesla, Microsoft, dan Meta. ETF ini dikeluarkan oleh Direction. TQQQ merupakan 3 kali leverage ETF dari Nasdaq 100 atau QQQ. Jika QQQ dalam sehari naik 1%, maka TQQQ naik 3% dan sebaliknya. TQQQ merupakan ETF dari ProShares. Berikutnya adalah SOXL, di mana setelah saya taking profit, cost basisnya menjadi $174 dengan floating profit 300%. Jadi secara market value atau total cost basis ditambah floating profit, TQQQ dan SOXL merupakan yang terbesar dalam portfolio. TQQQ $712 dan SOXL dengan $700. SOXL adalah 3 kali leverage ETF dari SOXX, ETF yang track pergerakan dari indeks semiconductor. Berikutnya ada BitX. Ini adalah leverage ETF dari Bitcoin yang dikeluarkan oleh Volatility Shares. BitX akan mendobel pergerakan dari Bitcoin dalam sehari. Khusus untuk BitX, mungkin saya akan lebih agresif jika ada sinyal bullish yang sangat jelas. Karena berdasarkan data, saat ini Bitcoin sudah masuk zona bottom. Saat ini cost basis di $90 atau sudah 9 bulan saya nabung $10 per bulan dengan floating loss minus 39% dan market value sebesar $55. ETF kelima dalam portfolio adalah CWEB, ETF dari Direction. 2 kali leverage ETF ini memiliki benchmark China Intrade Index yang berisi saham-saham seperti Tencent, Alibaba, hingga Baidu. Teman-teman bisa membeli versi yang tidak pakai leverage dengan ticker KWEB. Sejauh ini, CWEB masih floating loss minus 18% dengan market value $74. Dan kemudian ada cash sekitar $3.000, sebagian dari hasil profit penjualan SOXL. Jika nabung $50 per bulan, maka dana $3.000 cukup untuk 5 tahun ke depan. So far, portfolio yang berisi full leverage ETF ini memang menghasilkan return yang sangat baik. Namun, saya juga ingin share resikonya. Leverage ETF akan sangat baik jika indeks acuannya, khususnya Nasdaq, juga sedang uptrend, di mana kita tahu 10 tahun terakhir indeks saham US selalu mengalami kenaikan. Portfolio ini akan mengalami drawdown yang sangat cepat jika bursa saham US mengalami koreksi atau crash seperti di 2022 yang lalu. Contoh saja di 2022, investor yang membeli QQQ dari pucuk ke bottom hanya mengalami drawdown sekitar 35%. Sedangkan TQQQ mengalami drawdown sekitar 80%. Resiko lainnya adalah jika leverage ETF ditutup karena terjadi crash dalam, kurang liquid, atau masalah lainnya. Jika sampai terjadi, bukan tidak mungkin portfolio ini juga terpaksa saya rombak total. Nah, untuk itu salah satu alasan kenapa saya di CE adalah untuk memitigasi resiko-resiko ini. Saya pernah posting di April 2025 yang lalu saat terjadi tarif crash. Intinya di video tersebut saya share mengenai waktu yang tepat untuk membeli leverage ETF. Saat crash awal 2025 yang lalu, saya berhasil masuk hampir di bottom di SOXL, leverage ETF-nya semiconductor. Saya mulai build posisi di harga $8 hingga sekitar $12 saat harga sudah berada di area support trendline. Average price saya di SOXL saat itu mungkin di kisaran $10. Saya beli SOXL cukup banyak di portfolio pribadi. Dalam perjalanan bulan SOXL, saya taking profit bertahap dan akhirnya saya jual semua di sekitar $45 karena prediksi saya SOXL bakal reject resistance dan turun kembali ke area $15. Total keuntungan saat itu di sekitar 200%. Agak nyesel memang, karena setelah taking profit semua, SOXL justru terus breakout, di mana jika dihitung-hitung, profit saya bisa sampai 2.500% jika saya berhasil taking profit di all-time high-nya. Kelebihan leverage ETF adalah kita bisa menggunakan modal yang lebih sedikit dari beli ETF yang standar. Kita ambil contoh SOXX dan SOSL. SOXX adalah ETF non-leverage dari indeks semiconductor, sedangkan SOXL men-triple pergerakan dari SOXX. Jika dalam sehari SOXX naik 3%, SOXL naik 9%. Artinya, dengan modal 3 kali lebih kecil dengan membeli SOXL, kita bisa mendapatkan return yang sama dibandingkan dengan SOXX. Dengan kata lain, untuk mendapatkan return $300 di SOXX, kita membutuhkan modal $10.000.
Sedangkan dengan SOXL, kita hanya membutuhkan $3.333 untuk mendapatkan return yang sama. Sisa modal bisa kita gunakan untuk average down atau untuk membeli aset yang lain. Jadi, leverage jangan bikin kita jadi tambah agresif, tapi gunakan leverage untuk menurunkan modal yang dibutuhkan. Kenapa teman-teman harus memiliki ETF sebagai core portfolio ketimbang saham individu? Salah satu keuntungan membeli ETF dibandingkan dengan saham individual adalah kita tidak perlu sering tebak-tebakan dengan kinerja internal perusahaan. Kita hanya perlu mencari industri apa yang akan dibutuhkan di masa depan dan beli ETF yang memiliki benchmark di industri tersebut. Di saham individual, walaupun berada di industri yang sedang trending, saham belum tentu ikut-ikutan naik. Nvidia dan SOXX bisa menjadi contoh kasus yang baik. Nvidia dalam beberapa tahun terakhir menjadi saham paling trending di dunia. Namun, investor yang baru membeli Nvidia 1 tahun yang lalu justru performanya kalah dengan investor yang membeli ETF SOXX di periode yang sama. Secara umum, return saham individual seperti Nvidia biasanya lebih tinggi daripada ETF SOXX yang berisi sekitar 30 saham. Di periode ini, Nvidia mengalami kenaikan sekitar 20%, sedangkan SOXX mencatatkan performa yang jauh mengungguli Nvidia dengan kenaikan lebih dari 100%. Kenapa bisa begitu? Padahal Nvidia juga merupakan saham dari industri semiconductor yang juga ada di top holdingsnya SOXX. Jawabannya karena tahun ini merupakan tahunnya saham-saham memori seperti Micron, Marvell Technology, SanDisk, hingga Samsung. Nvidia trending dulu saat GPU sedang menjadi rebutan karena teknologi AI. Sedangkan tahun ini giliran saham-saham yang berada di industri memory manufacturer yang giliran bull run. SOXX memiliki saham-saham terbaik yang ada di ekosistem semiconductor, dari GPU hingga memori. Jadi, cukup dengan membeli SOXX, investor sudah bisa mendapatkan exposure ke berbagai sub-industri dalam industri semiconductor. Investor tidak perlu sibuk timing saham dari industri mana lagi yang bakal trending. Cukup beli ETF yang mencakup semuanya. Mungkin investor bisa membeli Nvidia di saat AI belum booming. Namun, investor tersebut belum tentu bisa membeli saham Micron di saat yang tepat, sebelum saham-saham memori bull run. SOXX mau industri GPU, memori atau storage yang sedang booming, asalkan masih berada dalam ekosistem bisnis semiconductor, pasti juga akan tetap menikmati exposure-nya. ETF juga auto rebalancing, di mana saham-saham yang sudah tidak memenuhi kriteria akan diganti dengan saham-saham yang baru. Hal ini menghindarkan kita dari saham-saham individual yang kinerjanya kurang baik. Nvidia saat ini merupakan saham paling bernilai, namun bukan jaminan 10-20 tahun ke depan masih sama seperti sekarang. Dengan memiliki ETF di industri semiconductor, kita hanya perlu DCA dan hold saja. Saham-saham dalam ETF akan secara aktif direview oleh manajer investasinya.